Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 30 Juli 2023 diadakan Hoyak Tabwik Maifal Channel sampai di Pariaman berpakaian dengan tabwik Subarang. Dari struktur pembuatan tabwik terbuat dari kayu dan bambu dan dilapisi dengan kain biludu merah berbentuk badan kita terbang yang kepalanya wanita cantik YG dinamai Burak. Bagaimana kisahnya mari kita ikuti, namun sebelum lanjut janganlah lupa bantu subscriber, like, comment, share menonton, dan pada video kedua akan disajikan hukumnya menurut Islam. Menurut sejarah, tabwik berasal dari orang India yang bergabung dalam pasukan Islam Tamil di Bengkulu tahun 1826. Di bawah kekuasaan Thomas Stamford Raffles dari kerajaan Inggris. Setelah perjanjian London 17 Maret tahun 1829, Bengkulu dikuasai oleh Belanda dan Inggris menguasai Singapura. Hal itu menyebabkan pasukan Islam Tamil Bengkulu akhirnya menyebar, di antaranya ada yang sampai ke Pariaman. Bagindo Zamzami, salah seorang perantau Pariaman yang menetap di Sulawesi Selatan, belum lama ini, memaparkan, di Pariaman tradisi merayakan tabwik tetap diadakan dengan menggelar ritual kisah kematian tragis Hasan dan Hussein cucu dari Nabi Muhammad dalam Perang Karbala. Sejak itulah perayaan tabwik mulai membudaya dan terus digelar hingga menjadi budaya masyarakat Pariaman. Adapun sakral dari prosesi tabwik Pariaman, pada dasarnya untuk memperingati peristiwa Hasan dan Hussein yang mati mengenaskan atas kekejaman Raja Zalim. Al-Kisah diriwayatkan bahwa atas kebesaran Allah secara mengejutkan jenazah Hussein diangkat ke langit dengan menggunakan bora, sejenis hewan berbadan seperti kuda berkepala manusia serta mempunyai sayap lebar dengan mengusung peti jenazah pada pundaknya, berhias payung mahkota warna-warni. Itulah yang dinamakan tabwik. Selanjutnya, perkembangan ritual pesta budaya tabwik Pariaman dalam beberapa episode lebih mengarah bagi penunjang prospek kepariwisataan. Beberapa hari sebelum pesta tabwik dimulai, terlebih dahulu masing-masing rumah mendirikan sebuah tempat yang dilingkari dengan bahan alami, pimpian, 4 persegi dan di dalamnya diberi tanda sebagai kiasan bercorak makam yang dinamakan daraga. Fungsi daraga adalah sebagai pusat dan tempat alat ritual, merupakan tempat pelaksanaan ma'atam. Aktivitas mengambil tanah dilakukan pada petang hari tanggal 1 Muharram. Pengambilan tanah tersebut dilakukan dengan suatu arakan yang dimeriahkan bebunyian gandang tasa. Mengambil tanah dilaksanakan oleh 2 kelompok tabwik, yaitu kelompok tabwik Pasa dan kelompok tabwik Subarang. Masing-masing kelompok mengambil tanah pada tempat, anak sungai, yang berbeda dan berlawanan arah. Tabwik Pasa berada di desa Pawah, sedangkan tabwik Subarang berada di desa Alai Galombang yang berjarak lebih kurang 600 meter dari rumah tabwik. Pengambilan tanah dilakukan oleh seorang laki-laki berjubah putih, melambangkan kejujuran Hosen. Tanah itu dibawa ke daraga sebagai simbol kuburan Hosen. Pada tanggal 5 Muharram dilaksanakan penebangan batang pisang. Ini sebuah cerminan dari ketajaman pedang yang digunakan dalam perang menuntut balas atas kematian Hosen. Penebangan batang pisang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan berpakaian silat. Batang pisang tersebut harus putus sekali pancung. Tanggal 7 Muharram dilakukan prosesi ma'atam. Kegiatan ini dilakukan selesai sholat zuhur oleh pihak keluarga penghuni rumah tabwik. Secara beriringan mereka berjalan mengelilingi daraga sambil membawa peralatan tabwik seperti jari-jari, sorban, pedang sambil menangis. Sebagai pertanda kesedihan yang dalam atas kematian Hussein. Pada tanggal yang sama ada tradisi Ma'arak Panja, merupakan kegiatan tiruan membawa jari tangan Hussein yang tercincang untuk diinformasikan kepada masyarakat bukti kekejaman seorang raja yang zalim. Peristiwa itu dimeriahkan dengan Hoyak Tabwik Lenong, sebuah tabwik berukuran kecil yang diletakkan di atas kepala seorang laki-laki sambil diiringi oleh gandang tasa. Peristiwa Ma'arak Saroban dilakukan tanggal 8 Muharram,
bertujuan mengabarkan kepada anggota masyarakat ihwal penutup kepala Hossein yang terbunuh dalam Perang Karbala. Hampir serupa dengan peristiwa Ma'arak Panja, kegiatan ini juga diiringi dengan membawa miniatur tabwik lenong dan gemuruh gandang tasa sambil bersorak-sorai. Pada dini hari tanggal 10 Muharram menjelang fajar, 2 bahagian tabwik yang telah siap dibangun di pondok pembuatan tabwik mulai disatukan menjadi tabwik utuh. Peristiwa ini diberi nama tabwik naik pangkat. Selanjutnya seiring matahari terbit, tabwik diarak ke jalan. Dihoyak sepanjang hari tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Tanggal 10 Muharram dari jam 9 WIB, tabwik Pasa dan tabwik Subarang disuguhkan pada pengunjung pesta tabwik sebagai hakikat peristiwa Perang Karbala dalam sejarah Islam. Acara hoyak tabwik akan berlangsung hingga sore hari. Secara perlahan tabwik diusung menuju pinggir pantai seiring turunnya matahari. Tepat pukul 18 WIB, senja hari, tatkala sunset memancarkan sinar merah tembaga. Akhirnya masing-masing tabwik dilemparkan ke laut oleh kelompok anak nagari Pasa dan Subarang di tengah kerumunan pengunjung dari seluruh Nusantara, bahkan dari mancanegara, yang hanyut oleh rasa haru. Maka selesailah prosesi pesta tabwik yang tahun ini bakal digelar.